Ini adalah 12 tengah malam di salah satu tempat peristirahatan tersibuk di rute, dan udara dipenuhi dengan dengungan logam yang dalam yang tampaknya membuat tanah bergetar di bawah kakimu. Puluhan truk besar diparkir dalam barisan yang sempurna, tetapi tidak seperti kendaraan lain. Raksasa-raksasa ini tidak diam. Mesin diesel mereka tetap menyala, mengeluarkan suara konstan yang tampaknya tidak memberikan jeda selama berjam-jam. Bagi pengamat biasa, pemandangan ini tampak seperti pemborosan bahan bakar yang tidak perlu dan pengeluaran uang yang tidak memiliki logika finansial. Namun, di balik putaran mesin tanpa henti itu, tersembunyi alasan teknis dan manusia yang jauh lebih dalam dan lebih menarik dari yang kau bayangkan. Apa yang tampak seperti kelalaian lingkungan atau kecerobohan operator, pada kenyataannya adalah praktik yang dapat membuat perbedaan absolut antara perjalanan yang aman dan bencana dahsyat di jalan raya. Dalam video ini, kita akan menemukan mengapa mematikan mesin itu bisa menjadi kesalahan paling mahal dan paling berbahaya yang pernah dilakukan seorang pengemudi, mengungkapkan rahasia yang menjaga raksasa-raksasa aspal ini tetap hidup bahkan saat mereka berhenti. Kabin sebagai tempat berlindung dan kelangsungan hidup logistik. Untuk memahami mengapa mesin truk berat tampaknya memiliki kehidupan sendiri yang tidak berhenti saat parkir, pertama-tama kita harus benar-benar mengubah perspektif kita tentang apa sebenarnya trailer dengan 18 roda di dunia modern. Bagi sebagian besar orang yang bepergian di jalan raya, truk hanyalah alat transportasi barang massal, benda logam yang menghalangi jalur cepat atau yang mengantarkan produk ke supermarket. Tetapi bagi pengemudi profesional, ruang beberapa meter persegi itu secara harfiah adalah kantor manajemen tingkat tinggi, kamar tidur pribadinya, dan dalam banyak kesempatan, satu-satunya tempat berlindung yang aman selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan berturut-turut di jalan raya. Kabin berubah menjadi rumah bergerak di mana setiap sentimeter dirancang untuk kelangsungan hidup dan operasional teknis. Dan dalam konteks ini, mesin yang menyala adalah jantung berdenyut yang memompa vitalitas ke seluruh ekosistem pribadi itu. Istirahat seorang pengemudi truk bukanlah kemewahan opsional dalam keadaan apapun, melainkan kebutuhan penting akan keselamatan jalan raya. Karena pengemudi yang tidak dapat beristirahat dengan baik karena kondisi lingkungan yang buruk, cepat atau lambat, menjadi bahaya yang mengancam di belakang kemudi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Menjaga mesin tetap berjalan memastikan bahwa istirahat itu mungkin secara manusiawi, menyediakan kondisi hidup minimum agar manusia di belakang kemudi dapat memulihkan kemampuan fisik dan mentalnya sebelum menghadapi perjalanan 1000 km berikutnya di bawah tekanan konstan. Kantor dan rumah di atas roda. Kehidupan nomaden transportasi jarak jauh menuntut agar kabin menjadi tempat yang layak huni setiap saat, terlepas dari apa yang terjadi di luar, dan ini membawa kita langsung ke alasan besar pertama untuk menjaga mesin tetap menyala, yaitu untuk bertahan hidup dari cuaca ekstrem. Bayangkan sejenak bahwa kau sedang parkir di tempat pemberhentian terpencil di jalan raya Kanada di tengah malam, dengan termometer luar menunjukkan 20 derajat di bawah nol. Tanpa panas konstan dan masif yang dihasilkan oleh mesin diesel, kabin logam akan berubah menjadi lemari es yang tidak dapat dihuni dalam masalah beberapa menit, membuat tidur tidak hanya menjadi tugas yang mustahil, tetapi juga situasi yang berisiko fatal karena hipotermia. Isolasi kabin tidak cukup untuk menahan panas tubuh menghadapi suhu Arktik seperti itu. Dibutuhkan sumber energi termal aktif yang hanya dapat disediakan oleh mesin yang berputar tanpa henti secara berkelanjutan. Sekarang, pikirkan skenario sebaliknya, menempatkan kita di kota pesisir atau di dataran gurun di mana suhu terasa dapat dengan mudah melebihi 45 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, bagian dalam truk menjadi oven baja yang tak tertahankan yang menguras energi siapapun dan mencegah segala jenis pemulihan fisik atau istirahat yang memulihkan. Ekosistem kelistrikan kabin modern. Kebutuhan iklim ini terkait erat dengan kompleksitas ekosistem kelistrikan yang berada di dalam truk generasi terbaru.
Kabin saat ini bukanlah ruangan sederhana dengan tempat duduk dan setir. Mereka dilengkapi dengan sejumlah teknologi yang mengesankan yang dirancang untuk membuat hidup di jalan lebih layak dan nyaman bagi manusia. Ini termasuk lemari es berkinerja tinggi untuk menyimpan makanan segar dan mencegah penyakit lambung karena makanan yang busuk. Oven microwave untuk memanaskan makanan di tempat-tempat terpencil. Televisi untuk hiburan yang diperlukan selama waktu tunggu wajib, lampu interior intensitas tinggi untuk membaca buku catatan dan sistem komunikasi dan navigasi GPS yang harus tetap aktif untuk menerima pembaruan rute secara real time. Semua peralatan dan perangkat digital ini mengonsumsi sejumlah besar energi listrik yang tidak dirancang oleh baterai standar truk untuk bertahan secara mandiri dalam jangka waktu yang lama. Jika pengemudi mematikan mesin sepenuhnya, perangkat-perangkat ini akan menguras baterai hanya dalam beberapa jam, membuat kendaraan benar-benar tidak beroperasi di pagi hari. Dalam hal ini, mesin yang berputar berfungsi sebagai generator listrik tanpa henti yang memastikan bahwa kehidupan dan fungsionalitas teknologi di dalam kabin terus berjalan tanpa gangguan atau kejutan yang tidak menyenangkan. Keamanan dan perlindungan kargo dari ancaman. Selain kenyamanan pribadi dan fungsionalitas kelistrikan, ada faktor keamanan properti dan perlindungan kargo yang jarang disebutkan dalam percakapan biasa, tetapi merupakan pilar fundamental bagi industri logistik global. Sistem keamanan aktif dan pasif truk modern yang meliputi alarm intrusi perifer, sensor pembuka pintu, pelacak satelit presisi tinggi, dan kamera pengawas perimeter sepenuhnya bergantung pada pasokan energi yang konstan dan stabil yang hanya dapat dijamin oleh alternator yang digerakkan oleh mesin sepanjang malam. Truk yang mati sepenuhnya selama istirahat panjang di daerah berisiko dapat menjadi rentan terhadap penjahat yang memanfaatkan keheningan dan kurangnya pengawasan elektronik untuk beraksi. Di dunia di mana barang yang diangkut dapat bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar dalam bentuk produk elektronik, obat-obatan, atau mesin industri, tidak ada perusahaan transportasi atau pengemudi pemilik yang ingin mengambil risiko kargo mereka hilang dalam kegelapan, sementara sistem perlindungan tidak aktif karena kekurangan tegangan. Dengungan mesin juga merupakan suara perlindungan aktif, sinyal pendengaran bahwa sistem komunikasi dengan pusat kargo tetap terbuka dan bahwa setiap anomali akan terdeteksi, direkam, dan dilaporkan secara instan melalui jaringan telematik satelit yang mengawasi raksasa dari luar angkasa. Tetapi pentingnya menjaga mesin tetap menyala jauh melampaui apa yang terjadi di dalam kabin. Ini memiliki akar yang dalam fisika udara terkompresi yang memungkinkan raksasa-raksasa logam ini berhenti dengan aman. Tidak seperti mobil kecil yang menggunakan sistem hidraulik, truk berat bergantung pada sistem rem udara terkompresi untuk mengendalikan massanya yang sangat besar. Sistem ini mengharuskan mesin tetap menyala untuk memberi daya pada kompresor yang menjaga tangki udara tetap penuh dan pada tekanan kerja yang diperlukan. Jika mesin mati terlalu lama dan ada sedikit kebocoran alami di sistem, tekanan akan turun di bawah tingkat keamanan dan rem darurat akan mengunci secara otomatis oleh desain mekanis. Setelah ini terjadi, trailer 40 ton akan tertambat ke tanah seperti balok besi yang tidak bergerak 1 cm pun sampai mesin menyala kembali dan kompresor berhasil memulihkan tekanan udara yang cukup di tangki. Proses pemulihan ini dapat memakan waktu beberapa menit penantian yang tidak perlu, yang dalam operasi logistik presisi tinggi di mana setiap menit sangat berarti, merupakan pemborosan waktu yang banyak pengemudi lebih suka hindari dengan menjaga sistem selalu terisi dan siap untuk tindakan segera saat menerima perintah untuk berangkat. Fisika udara dan sistem pengereman kritis. Untuk menyelami alasan mekanis yang lebih dalam mengapa mesin diesel skala besar jarang dimatikan, kita harus meninggalkan kabin sejenak dan menyelami jaringan kompleks pipa, katup, dan tangki yang membentuk sistem pengereman truk berat. Tidak seperti yang terjadi pada kendaraan ringan yang kita lihat setiap hari, raksasa jalan raya tidak bergantung pada gaya cairan untuk berhenti, melainkan pada kekuatan udara terkompresi yang tidak terlihat namun masif.
Perbedaan fundamental dalam rekayasa ini bukanlah keanehan desain, melainkan respons teknis terhadap hukum fisika yang mengatur pergerakan massa yang melebihi 40 ton. Pengelolaan udara ini adalah proses berkelanjutan yang sepenuhnya bergantung pada mesin yang berfungsi untuk memberi daya pada jantung sistem, kompresor udara. Tanpa aliran konstan ini, keamanan kendaraan akan terganggu dalam masalah beberapa detik, mengubah mesin berteknologi tinggi menjadi penghalang yang tidak bergerak dan berbahaya. Rem udara versus rem hidraulik dan peran kompresor. Pertanyaan yang secara alami muncul bagi setiap pengamat adalah, mengapa truk tidak menggunakan rem hidraulik seperti mobil konvensional? Jawabannya terletak pada keandalan dan kemampuan pengelolaan gaya besar. Dalam sistem hidraulik, cairan yang tidak dapat dikompresi digunakan untuk mentransmisikan gaya pedal ke kaliper rem. Meskipun ini sangat efisien untuk mobil 2 ton, ini menimbulkan risiko bencana bagi truk berat. Jika sistem hidraulik mengalami kebocoran kecil, cairan akan cepat hilang dan pengemudi akan kehilangan kemampuan pengereman secara instan. Sebaliknya, dalam sistem pneumatik, cairan kerja adalah udara dari atmosfer yang tidak habis-habisnya. Meskipun ada kebocoran kecil, kompresor yang terhubung langsung ke mesin dapat terus menyedot udara dari luar, mengompresnya, dan mengirimkannya ke sistem untuk mengkompensasi kehilangan dan menjaga operasionalitas. Kompresor udara adalah mahakarya mekanik yang dipasang di atas blok mesin dan digerakkan oleh roda gigi atau sabuk langsung dari poros engkol. Ini berarti bahwa selama mesin menyala, bahkan saat idle, kompresor bekerja untuk mengisi tangki penyimpanan dan menjaga tekanan stabil, yang umumnya berkisar antara 100 dan 125 pon per inci persegi. Kunci pengaman dan paradoks truk yang tidak bergerak. Salah satu fitur yang paling menarik sekaligus membuat frustrasi dari sistem rem udara adalah mekanisme keamanan intrinsiknya yang dirancang berdasarkan prinsip fail-safe. Pada mobil kecil, jika sistem gagal, rem dilepaskan. Pada truk kargo berat, jika sistem kehilangan tekanan, rem akan aktif secara otomatis dan dengan kuat. Hal ini dicapai dengan menggunakan pegas mekanis yang kuat yang terletak di dalam ruang rem belakang. Dalam kondisi operasi normal, tekanan udara terkompresi melawan pegas-pegas ini, menjaganya tetap terkompresi dan memungkinkan roda berputar dengan bebas. Namun, jika tekanan udara turun di bawah tingkat kritis karena mesin telah mati terlalu lama atau ada kebocoran yang signifikan, pegas-pegas akan terlepas dan mengembang menekan sepatu rem ke tromol dengan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah momen yang tepat ketika trailer 40 ton menjadi balok diam yang tidak mungkin dipindahkan. Tidak peduli seberapa banyak pengemudi berakselerasi atau seberapa besar tenaga mesinnya. Jika tidak ada udara yang cukup untuk mengatasi resistensi pegas pengaman, truk akan tetap tertambat di tanah. Ini adalah salah satu alasan fundamental mengapa pengemudi truk tidak pernah mematikan mesin selama berhenti sebentar, atau dalam kondisi di mana mereka perlu siap untuk bereaksi. Jika seorang pengemudi mematikan mesinnya untuk menghemat beberapa mililiter diesel dan tekanan udara turun karena kebocoran kecil, dia akan menemukan kejutan yang tidak menyenangkan bahwa kendaraannya terkunci. Waktu pemulihan sistem dan operasional segera. Proses pengisian ulang tangki udara adalah tugas yang membutuhkan waktu dan kecepatan putaran mesin yang konstan. Tergantung pada ukuran sistem dan seberapa kosong tangki, kompresor mungkin memerlukan beberapa menit untuk mencapai tekanan layanan yang optimal untuk melepaskan rem pengaman dan memungkinkan perjalanan. Bagi seorang profesional transportasi yang beroperasi di bawah jadwal yang sangat ketat, menit-menit menunggu ini tidak dapat diterima. Mematikan mesin saat berhenti sebentar, seperti saat melakukan prosedur cepat, menunggu di lampu lalu lintas yang panjang, atau selama bongkar muat cepat, mengganggu operasional segera kendaraan. Pengemudi tahu bahwa menjaga mesin tetap menyala memungkinkan dia untuk segera pergi begitu dia menerima sinyal, tanpa harus berurusan dengan alarm suara tekanan rendah di kabin yang menunjukkan bahwa sistem pengereman belum aman. Selain itu, kita harus mempertimbangkan bahwa sistem pneumatik bukanlah sirkuit yang tersegel sempurna. Seiring berjalannya waktu dan penggunaan intensif,
koneksi, selang, dan katup mengalami kebocoran kecil yang, meskipun tidak berbahaya saat mesin menyala, dapat mengosongkan tangki dalam waktu yang relatif singkat jika kompresor tidak aktif. Dengan menjaga mesin tetap idle, pengemudi memastikan bahwa kehilangan kecil ini secara otomatis dikompensasi oleh kerja mesin, menjaga rem tetap siap dan suspensi tetap rata. Dalam iklim yang sangat dingin, praktik ini bahkan lebih vital, karena gerakan udara yang konstan dan panas yang dihasilkan oleh mesin membantu mencegah kelembaban membeku di dalam katup pengereman yang dapat menyebabkan pemblokiran sistem yang fatal. Jadi, suara mesin yang konstan sebenarnya adalah sistem pemeliharaan preventif aktif yang menjamin bahwa daya pengereman tersedia 100% sejak detik pertama hari, melindungi investasi pengangkut dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Stres start awal versus idle yang berkepanjangan. Ada mitos yang tersebar luas yang menunjukkan bahwa membiarkan mesin menyala tanpa beban selalu lebih merusak daripada mematikan dan menyalakannya kembali. Namun, dalam kasus mesin diesel skala besar, realitas teknis justru sebaliknya. Proses start adalah peristiwa yang paling menegangkan dan merusak dalam masa pakai mesin. Start dingin memaksa bantalan batang penghubung dan bantalan utama, serta dinding silinder, untuk bekerja hampir tanpa pelumasan selama siklus putaran awal. Dampak mekanis yang berulang ini menyebabkan kerusakan kumulatif yang jauh lebih besar daripada yang mungkin disebabkan oleh membiarkan mesin berjalan lancar di mode idle selama beberapa jam. Selama start, mesin harus mengatasi inersia yang besar dan komponen internal mengalami perubahan tekanan mendadak sebelum aliran oli benar-benar stabil. Pada mesin raksasa, toleransi antar komponen sangat kecil dan setiap kekurangan lapisan pelumas menyebabkan retakan mikro pada material. Dengan menjaga mesin tetap pada putaran rendah, oli bersirkulasi secara konstan, menjaga tekanan hidrodinamik yang memisahkan komponen dan mencegahnya bersentuhan. Meskipun idle yang berkepanjangan memiliki kelemahan tersendiri, seperti kemungkinan akumulasi endapan karbon atau jelaga, ini adalah masalah kecil dibandingkan dengan kerusakan struktural katastrofik yang dapat timbul dari ratusan kali start kering di bawah suhu ekstrem. Pengemudi profesional memahami bahwa stabilitas termal adalah sinonim dari umur mekanis. Perawatan turbo dan manajemen aliran termal. Salah satu komponen terpenting dan termahal dari truk modern, tanpa ragu, adalah turbo kompresor. Bagian ini berputar dengan kecepatan yang dapat melebihi 100.000 putaran per menit dan beroperasi pada suhu yang akan membuat logam berpijar merah. Turbo sepenuhnya bergantung pada aliran oli yang konstan tidak hanya untuk melumasi bantalan-bantalannya, tetapi yang terpenting untuk mendinginkannya. Ketika sebuah truk menyelesaikan perjalanan panjang dengan muatan penuh, turbo kompresor sangat panas karena aliran gas buang. Jika pengemudi mematikan mesin segera, aliran oli akan berhenti secara tiba-tiba, meninggalkan oli yang terhenti di dalam poros yang masih dalam suhu yang sangat tinggi. Fenomena ini menyebabkan oli terpanggang atau terkarbonisasi di dalam saluran turbo, menciptakan endapan padat yang pada akhirnya akan menghalangi pelumasan dan merusak komponen pada penggunaan berikutnya. Oleh karena itu, ini adalah aturan emas dalam transportasi berat untuk membiarkan mesin menyala dalam mode idle selama setidaknya 2 atau 3 menit setelah berhenti. Waktu tunggu ini memungkinkan oli untuk terus bersirkulasi, menghilangkan panas dari turbo secara bertahap dan menstabilkan suhu seluruh blok mesin sebelum mematikan total. Mengabaikan protokol pendinginan termal ini adalah resep pasti untuk kegagalan turbo yang katastrofik. Perbaikan yang dapat membuat truk tidak beroperasi selama berhari-hari dan menelan biaya yang sangat besar. Mesin yang menyala di akhir perjalanan pada dasarnya adalah sistem perawatan intensif yang memastikan bahwa raksasa tersebut dapat menghembuskan napas dan mendingin sebelum istirahat yang layak. Termodinamika diesel tidak memaafkan terburu-buru. Menjaga mesin tetap berfungsi adalah tarian keseimbangan antara menjaga fluiditas oli, menghindari stres start, dan mengelola panas sisa yang terakumulasi setelah upaya. Setiap menit mesin menyala saat truk diparkir adalah menit perlindungan untuk integritas silinder, bantalan, dan sistem induksi paksa. Ekonomi idle dan batas telematika.
Setelah semua analisis mendalam tentang kehidupan dan fungsi mesin diesel berukuran besar ini, kita harus membahas dimensi ekonomi dan teknologi yang mengelilingi praktik idle. Sampai sekarang kita telah memahami bahwa membiarkan mesin menyala adalah alat bertahan hidup iklim, jaminan keamanan pneumatik, dan strategi pelestarian termal untuk komponen-komponen yang sangat sensitif seperti turbokompresor. Namun ada sisi lain yang oleh perusahaan logistik besar dan insinyur efisiensi selalu dianalisis dengan cermat setiap hari karena dampak finansial dan kimia dari menjaga ribuan mesin bergetar tanpa bergerak sangatlah besar. Sekarang kita akan menjelajahi bagaimana biaya real dari praktik ini dihitung, apa yang terjadi pada tingkat molekuler dengan pelumas mesin ketika idle berlangsung selama berjam-jam, dan bagaimana teknologi telematika mencoba mengubah aturan main dalam industri yang terus-menerus bergulat antara teori efisiensi dan realitas jalan. Biaya real idle dan dampaknya pada armada besar. Ketika kita berbicara tentang biaya menjaga truk tetap menyala saat diparkir, kita harus menjauh dari persepsi kendaraan kecil dan masuk ke angka konsumsi industri. Mesin diesel kelas 8 yang merupakan standar untuk transportasi berat jarak jauh, rata-rata mengonsumsi antara 3 dan 4 liter bahan bakar untuk setiap jam yang dihabiskan dalam mode idle. Meskipun bagi pengemudi individu ini mungkin terlihat sebagai pengeluaran yang dapat dikelola demi kenyamanan mereka, jika angka ini diskalakan ke armada 500 atau 1000 truk, hasilnya adalah angka finansial yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan manapun. Jika kita mengalihkan 4 liter itu dengan 10 jam istirahat wajib, dan kemudian dengan 300 hari operasi per tahun, kita mendapatkan konsumsi 12.000 liter bahan bakar per truk yang tidak menghasilkan 1 kilometer pun kemajuan. Dalam armada 500 kendaraan, kita berbicara tentang 6 juta liter diesel yang dibakar hanya untuk menjaga kabin tetap layak huni dan sistem tetap aktif, yang merupakan investasi jutaan dolar yang secara harfiah menguap melalui knalpot. Dampak finansial ini tidak hanya terbatas pada harga bahan bakar di stasiun layanan. Idle yang berkepanjangan secara drastis mempercepat interval perawatan preventif karena mesin terus mengumpulkan jam operasi yang tidak tercermin dalam odometernya. Bagi pengelola armada, 1 jam idle setara dalam hal keausan dan kontaminasi internal dengan menempuh sekitar 50 km jalan raya dengan kecepatan jelajah. Ini berarti bahwa truk yang menyala sepanjang malam menua secara mekanis dengan kecepatan yang dipercepat, memaksa penggantian oli, filter, dan pemeriksaan katup jauh lebih awal dari yang semula diantisipasi oleh pabrikan. Efek kimia dan kontaminasi oli yang hening. Di luar biaya langsung diesel, ada proses degradasi kimia internal yang sangat merugikan kesehatan mesin dalam jangka panjang dan dikenal sebagai kontaminasi jelaga dan dilusi bahan bakar. Ketika mesin diesel bekerja dalam mode idle, ia tidak beroperasi di bawah beban optimalnya atau pada suhu pembakaran ideal yang dirancang untuknya. Dalam keadaan permintaan termal rendah ini, pembakaran di dalam silinder tidak lengkap, yang menghasilkan jumlah partikel jelaga dan residu karbon yang berlebihan. Sebagian dari residu ini berhasil melewati cincin piston dan menyaring langsung ke karter, bercampur dengan oli pelumas. Jelaga sangat abrasif dan bertindak seperti amplas mikroskopis yang mengikis dinding silinder dan bantalan batang penghubung, mengurangi perlindungan hidrodinamik yang kami jelaskan sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fenomena filtrasi atau dilusi bahan bakar. Karena tekanan dan suhu dalam mode idle lebih rendah, bahan bakar diesel yang disuntikkan tidak terbakar sepenuhnya dan sebagian mengembun di dinding silinder yang dingin, terbawa oleh cincin ke wadah oli. Ketika diesel bercampur dengan pelumas, viskositasnya berkurang secara drastis, menjadikannya jauh lebih encer dan kurang mampu menahan beban berat saat truk kembali ke jalan. Oli yang terkontaminasi bahan bakar kehilangan sifat kimia pembersih dan perlindungan terhadap korosi, mempercepat keausan komponen kritis seperti poros engkol dan poros bubungan. Tantangan sistem pasca perlakuan dan kristalisasi urea. Un factor técnico que los ingenieros de emisiones analizan con preocupación es el impacto del ralentí prolongado en los sistemas de reducción catalítica selectiva, conocidos comúnmente como sistemas de AdBlue o DF.
Estos sistemas están diseñados para inyectar una solución de urea en el flujo de escape para descomponer los óxidos de nitrógeno peligrosos en nitrógeno y vapor de agua. Sin embargo, para que esta reacción química ocurra de manera eficiente, el sistema de escape debe alcanzar y mantener una temperatura operativa muy elevada. Cuando un camión permanece en ralentí durante horas, la temperatura de los gases de escape desciende significativamente, lo que impide que la urea se evapore por completo. Esto provoca un fenómeno conocido como cristalización, donde la urea se convierte en depósitos sólidos blanquecinos que obstruyen los inyectores y el panal del catalizador, provocando fallos en el sensor de NOx y forzando al camión a entrar en un modo de potencia reducida o limp mode. Para el transportista, una obstrucción por cristalización debido a un exceso de ralentí puede significar una factura de reparación de miles de dólares y la necesidad de realizar una regeneración forzada del filtro de partículas, un proceso que somete al motor a un estrés térmico adicional muy severo. Además de las complicaciones químicas, existe una razón mecánica de respaldo que obliga a muchos conductores de la vieja escuela a mantener el motor encendido: la desconfianza en el sistema de arranque bajo condiciones de fatiga acumulada. En un motor de 13 o 15 litros de desplazamiento, la energía necesaria para vencer la compresión inicial y poner en movimiento los enormes pistones de acero es inmensa. Si el camión tiene varios años de servicio, los motores de arranque y los solenoides pueden presentar una degradación térmica que los vuelve propensos a fallar precisamente cuando el motor está caliente, pero el sistema eléctrico ha sufrido un pequeño drenaje de energía. Al mantener el motor vibrando, el camionero elimina el riesgo de quedar varado por una falla electromecánica en el sistema de encendido. Sistemas de gestión y la frontera de la telemática. Para combatir estos costos y daños mecánicos, la industria del transporte ha recurrido a la frontera de la tecnología digital mediante la implementación de sistemas de telemática y gestión de flotas basados en datos en tiempo real. Estos sistemas consisten en dispositivos conectados directamente a la unidad de control electrónico del camión que transmiten vía satélite cada parámetro de funcionamiento del motor a una central de monitoreo. Los gestores de flota pueden ver exactamente cuántas horas pasa cada unidad en ralentí, en qué ubicación geográfica se encuentra y cuál es la temperatura exterior en ese momento. Esta información permite a las empresas establecer políticas de apagado automático, donde el motor se detiene después de 5 o 10 minutos de inactividad, si los sensores detectan que la temperatura ambiental es segura y que no hay una demanda crítica de energía. La telemática no solo sirve para vigilar, sino para educar y optimizar la operación mediante el uso de algoritmos que califican el desempeño del conductor. Algunas empresas han implementado incentivos económicos para los camioneros que logran reducir sus tiempos de ralentí innecesario, promoviendo el uso de tecnologías alternativas como las unidades de potencia auxiliar, o APU, por sus siglas en inglés. Estas unidades son pequeños motores diésel de 1 o 2 cilindros, independientes del motor principal, que consumen una fracción mínima de combustible y se encargan exclusivamente de proporcionar climatización y energía eléctrica a la cabina durante los descansos. Aunque la inversión inicial en una APU es elevada, se paga rápidamente al evitar el desgaste del motor principal y reducir el consumo de diésel de forma masiva. El dilema del conductor y la realidad de la carretera. A pesar de todos los avances tecnológicos, las recomendaciones de los ingenieros y las presiones financieras de los dueños de flotas, persiste el gran dilema del conductor que vive y respira la realidad de la carretera todos los días. Para el hombre o la mujer que se encuentra a miles de kilómetros de casa, la teoría de la eficiencia a menudo choca con la seguridad personal y la experiencia acumulada durante años de oficio. Muchos camioneros veteranos mantienen el motor vibrando porque saben que en ciertas rutas remotas o en condiciones climáticas cambiantes, la tecnología puede fallar, y el motor encendido es su única garantía real de poder retomar la marcha de inmediato ante una emergencia.
El instinto de conservación dicta que es preferible gastar unos litros de combustible adicionales a arriesgarse a un fallo de arranque en una zona sin cobertura celular o ante la amenaza de un asalto en una parada mal iluminada, donde el ruido del motor sirve como un disuasivo natural. Con este análisis cerramos nuestro viaje por las entrañas de los motores que nunca duermen. Desde la necesidad de mantener la presión de los frenos para evitar un bloqueo peligroso, hasta la protección térmica del turbocompresor y la gestión de la viscosidad del aceite en los climas más gélidos de la Tierra, cada decisión de mantener el motor en marcha tiene una base científica y operativa sólida. El ronroneo constante que escuchas en las paradas de camiones no es solo ruido ambiental, es el sonido de una industria que se adapta constantemente para sobrevivir protegiendo sus activos y a su gente en cada kilómetro del asfalto infinito.